inget banget. Pemirsa! Kali ini Allahu Akbar. Kita akan mengetahui seperti apa kasus KDRT yang saat ini sedang merebak. Apakah KDRT itu akan membuat kita semua menjadi resah, gelisah, atau bahkan menjadi Allahu Akbar? Indra berarti paling tahu nih kalau ada sesuatu yang rame dia ikut-ikutan rame-ramein. Benar. Saya tidak menjadi artis pansos, tapi saya opasos. Apa tuh? Orang panjat sosial. Karena dikabarkan Indra Bekti ini kecewa dengan pencabutan laporannya Lesti. Nih kita lihat tayangannya, ini dia. Nah, mumpung ada orangnya kita tanya langsung. Jadi Indra Bekti. Inbek beneran kecewa. Kenapa? Iya, kita sebenarnya sih teman-teman semua di sini mungkin juga ada beberapa ya besti-besti ya kan? Iya. Juga ngerasa bahwa apa yang sudah kita support, kita kan di sini dia udah kayak adik kita gitu kan. Terus udah gitu intinya pada saat dia melaporkan itu kan kita semua terkaget-kaget, terkojot-kojot ya kan ya. Sampai terengah-engah gitu kan ya. Terkojot-kojot tuh apa ya Kak? Kojot-kojot gitu kan ya. Jadi rasanya ya Allah kenapa tega amat orang diginiin ya. Maksudnya kita nitip-nitip supaya adik kita ini ya dilindungi lah gitu kan. Tapi kok malah di KDRT-in gini. Dan akhirnya ada laporan itu kan. Nah, tentunya kita di sini tidak ingin adanya KDRT dan kita tidak sama sekali mentolerir yang namanya KDRT gitu. Kalau udah ada KDRT kan ada undang-undangnya juga bahwa di situ akan ada ancaman hukuman. Nah, bagus pada saat Dede itu melaporkan karena itu supaya menjadi ada efek jeraknya gitu kan untuk mungkin semua orang yang melakukan KDRT, nggak cuma dia doang gitu. Karena kebetulan dia artis, jadi akhirnya terekspos gitu kan. Nah, satu sisi ini merupakan keputusannya dia lah ya. Kita nggak bisa ngejudge kenapa-kenapanya. Cuman ya kita yang udah support dalam arti kata jangan mudah-mudahan Dedek dengan adanya ini kuat gitu ya dan nggak ada lagi KDRT lagi gitu. Tapi dengan dia mencabut ini membuat berkesan bahwa ini ada hal yang wajar gitu. Di situ sih yang buat kita kecewa. Jadi Inbek pengennya pelakunya mendapat pelajaran dulu. Kurang lebih seperti itulah. Maksudnya biar jangan terburu-buru dulu untuk mencabut ini gitu, mencabut laporan ini. Biarlah mungkin ini karena ya ini aku membaca beberapa literasi mengenai KDRT, terus juga masukan-masukannya daripada para psikolog gitu kan ya. Memang ternyata ada pelaku KDRT yang membuat korbannya itu nggak bisa lepas gitu. Sehingga ini adalah salah satunya tuh Dede Lesti ini seperti itu. Jadi akhirnya saking pernah satu kejadian yang cukup membuat dia kecewa, tapi si pelaku ini minta maaf sehingga membuat si korban ini jadi nggak tega sama si pelaku sehingga jadi terikat gitu. Sehingga malah lebih sulit lagi untuk dia lepas dari si pelaku ini gitu. Nah, Ndra, bukannya lu seneng Ndra lihat rumah tangganya balik lagi, mungkin bisa akur lagi, lebih baik lagi gitu Ndra? Itu udah pasti, siapa sih yang nggak mau ngelihat mereka tuh bahagia kembali. Namun dari sisi presidennya gini loh, bahwa sudah dilaporkan, sudah ada buktinya dan sudah menjadi tersangka pula gitu. Jadi pada itulah maksudnya kita tuh support Dede untuk dia biar terlindungi dulu nih dari perilaku KDRT-nya. Karena ada kemungkinan pelaku itu akan melakukannya kembali gitu. Daripada mendingan ya udah ini proses dulu ya, efek jerah dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan memang dalam entah gimana ada perdamaian di situ ya silakan lah, supaya jangan jadi karena mereka ini bukan milik pribadi lagi, tapi udah punya masyarakat, udah punya rakyat Indonesia yang melihat bagaimana mereka sepak terjangnya dari awal sampai akhir, ya kan, pernikahan seperti apa, udah konsumsi masyarakat kan. Nah, setiap sepak terjang mereka itu pasti dilihat dan disorot, dan ini merupakan resikonya mereka
untuk melakukan suatu hal itu pasti akan mendapatkan pro dan kontra. Salah satunya yang pencabutan ini menjadi banyak yang menyayangkan dengan hal ini gitu. Oke, tapi kan Lesti mengungkapkan alasan-alasannya, pertimbangannya, terus ada surat hitam di atas putih juga. Tujuannya cuma satu, rujuk. Berarti Inbek nggak suka mereka rujuk? Suka, seneng lah dengan rujuk, namun tidak dengan serta-merta gitu, secepat inilah gitu. Mungkin karena baru diumumkan langsung ada pencabutan gitu. Diumumkan langsung ada pencabutan, ini ada apa sih sebenarnya gitu kan. Kita jadi yang ya Allah. Nah, waktu pertama kali dengar kasusnya ini gimana, Inbek? Ya gemes ya gitu, waduh kasihan banget nih Dek gitu, kita harus support nih karena dia seorang wanita lemah, masih kecil begitu dibanting lah, apalagi kan dari kepolisian kan gitu kan. Kita kan gak lihat secara langsung, bahkan ya mungkin ada CCTV yang itu kan, yang biliar itu kan. Nah, terus kemudian ada bukti-bukti lainnya juga gitu. Dan akhirnya makanya ini sampai jadi tersangka kan pasti itu nggak main-main ya polisi untuk membuat orang jadi statusnya naik jadi tersangka gitu. Nah, Inbek ini kecewa karena Inbek emang support banget di awalnya, bahkan sempat sampai chat mereka ya. Iya betul. Dede sama kakaknya ya. Nah, ini kita lihat ini sama Bilar ya? Ya, sama Bilar ya. Kita lihat chatnya Inbek ke Lesti. Yang tabah ya, semoga Allah kasih yang terbaik buat kamu ya Dek. Hah? Yang tabah ya. Nah, ini aku ini ke Bilar. Bilar, bener nggak sini gitu? Aku pengen coba tolong begitu tapi nggak dijawab sama dia. Ini dua-duanya nggak ngejawab nih. Iya, dua-duanya nggak ngejawab. Kalau artis yang lain ada yang dijawab nggak? Mungkin ya, mungkin ada ya, karena mungkin lebih kedekatannya lebih bisa gitu. Karena kan waktu itu sempat Abi Ramzi ya yang ke rumah sakit. Kan itu ada ditayangkan ya, ada tayangan. Nah, apa sih yang bikin Inbek pengen langsung nanya langsung atau gimana? Ya pasti ini kita bentuk supportnya, kalau memang ini benar terjadi, apa yang kita bisa bantu gitu kan. Kekhawatiran kita juga pastinya gitu. Oke, dan konon katanya yang melaporkan yang ingin diproses ini adalah dari pihak keluarganya Lesti. Kita lihat, kita punya tayangan ini dia. Nah, itu dia. Cinta yang nggak pernah berhenti adalah cinta ayah terhadap anak perempuannya. Nah, mungkin ayah mana yang nggak kecewa di saat anak perempuannya diperlakukan seperti itu. Nah, makanya ternyata yang mendorong kasus ini di awal itu ayahnya mungkin kayak nggak terima gitu ya kalau kita lihat dari postingan yang tadi. Berarti tahu nggak tentang hal ini? Ya, memang bahwa itu ayahnya yang melaporkan, ternyata ya akhirnya baru ini nih kita mengetahui belakangan ini betul sekali. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang ya. Ayah pada anaknya nggak bisa terima. Siapa sih yang dibesarin dari kecil, dari nol ya kan, sampai besar seperti ini. Dan memang setelah menikah udah memang diserahkan ya kepada sang suami begitu ya. Memang tanggung jawabnya suami. Tapi pada saat anak tersebut ingin ketemu sama bapaknya, itu masih bapak. Ya namanya juga nggak ada yang namanya bekas bapak ya kan. Ya anak tetap mungkin mengadu gitu ya. Bapaknya mungkin di sini nggak pengen hal ini membuat berlarut-larut, anaknya mungkin akan di KDRT-in terus gitu. Oke, nah ini kita mau ngundang juga salah satu yang mungkin tahu banyak tentang Rizky Bilar karena dia adalah mantan manajer dari Rizky Bilar. Kita sambut, ini dia Isa Zega. Halo kakak. Apa kabar? Silakan. Ini kakak. Apa kabar? Baik. Sehat ya, Bu Isa. Iya. Mami ini bukan mantan manajer. Bukan. Jadi apa? Tapi mantan teman aja. oh, teman. Kita ralat ya, ternyata mantan teman. Hampir mau manajerin. Ya, cuma dia udah punya manajer. Ya, jadi ceritanya begitu tuh. Kak Bekti aja tahu. Cuma kalimatnya kok mantan teman gitu? Maksudnya gimana sih? Ya, Berarti sempat udah berteman gitu. Sempat berteman. Nah, kita kasih lihat dulu, kita punya tayangan ini. Kita lihat, ini dia. Oke, Mami Isa. Ya. Nah, kamu kan bilang tadi itu temperamental. Yang pernah kamu lihat misalnya apa? Sedikit temperamental aja. Maksudnya bukan hanya Mami ya, yang kemarin-kemarin juga dia bikin konten juga dia bilang memang dia temperamental. Tapi sewaktu kita berteman ya, kalau berantem memang kalau main tangan nggak ada Mas. Jadi hanya mulut aja. Kasar gitu bahasa. Oh, pernah berantem gitu? Iya, pernah. Pernah berantem. Oke, nah kalau Sering bisa hitungannya sering atau pernah?
Hampir sering sih dulu. Hampir sering. Gitu, Sering, ya? iya. Berarti emang Mami tuh sama Bilar termasuk yang deket banget hubungannya ya? Dulu, kalau Iya. ya 5-6 tahun yang lalu. Sedekat apa sih Mi? Nongkrong bareng? Ya atau? nongkrong bareng, ya Betul. kalau seandainya ada masalah di dalam rumah, di tempat tinggalnya ya nanti kabur-kaburnya ke tempat Mami. Oh, ke tempat Mami. Nah, tanggapan Mami apa dengan gunjang-gunjing ini yang lagi rame banget? Ya, tanggapan Mami sih, Mami hanya ingin meluruskan yang berita-berita miring di luar sana yang tidak benar, ya harus Mami bantah gitu, harus diklarifikasi. Mungkin netizen ada dengan perlakuan Rizky Bilar pada saat ini, mungkin netizen bisa membenci, tapi jangan sampai membencinya di luar batas gitu. Dalam luar batas itu yang tidak dia lakukan, jangan dibuat-buat seperti Oke, yang tidak benar menurut Mami apa? Kalau yang banyak beredar ini? Ya seperti berita-berita di luar sana dia simpenan gitu, seperti di luar sana berita jual-jual gitu, itu nggak benar. Oh, itu nggak benar. Sangat tidak dibenarkan. Kalau yang benar? Ya yang benar mungkin dia maksudnya punya pacar yang banyak dulu, tapi itu kan waktu remaja nggak apa-apa sih, sah-sah aja gitu. Oke. Nah, ini ada fakta juga tentang penggerebekan saat Lesti memergoki Rizky Bilar berselingkuh. Wow. Nanti tetap bareng kita di Sweet Daddy. Iya sayang, Tadi belum selesai tuh. Mami sayang, aku juga sayang. Dia mah semua sayang. Mami, kan sempet rame tuh Lesti ngegepin katanya. Nah, kalau tentang itu yang Mami tahu apa sih, Mam? Sharing kali. Coba dong, Mi. Ya nggak apa-apa. Kan Mami katanya Ya, punya. yang Mami tahu apa? Ya yang Mami tahu Ya. memang itu apa namanya, Ada orang lain. ya Oke. yang ngikutin, tapi kan itu masih diduga. Oh, iya apa tuh? Ya Lestinya ngikutin dari belakang gitu. Oh, Ada Lesti yang ngikutin videoin gitu. Bilar ke satu tempat. Satu tempat, tapi kan di game-nya kan masih nongkrong-nongkrong aja gitu. Oh, diikutin di satu tempat, ternyata emang di Dia situ nongkrong. nongkrong aja sama Ya, teman-teman. di salah satu hotel gitu sama temennya. Oh, di sana. Jadi nggak kepergok selingkuh gitu, enggak. Oh. Cuma lagi di hotel aja gitu. Iya. Dan nggak Lesti berdua juga- aja kan? Nggak berdua aja kan, ada yang lain kan? Kalau sependengaran Mami sih berdua aja sih Oh, berdua sama temannya. sama temennya. Dan nah, nih ya, ini ada statement juga dari Bang Hotman Paris, katanya mereka sudah rujuk sebelum Lesti berangkat umroh. Kita lihat tayangannya. Tuh. Berarti ini ada fakta tuh dibuka sama Bang Hotman, ternyata sebelum berangkat umroh mereka udah rujuk. Mami tahu nggak? Tahu sih. Tahu. Taunya dari siapa? Jangan-jangan yang ngasih tahu Bang Hotman Mami nih. Mami orang dalam nih. Kenapa? Jangan-jangan Mami deket sama Bang Hotman. Karena Bang Hotman kenal sama banyak orang. iya, benar. Nah, kalau Mami berarti udah tahu juga tentang itu? Sebenarnya bukan hanya Itu aja. mas-mas aja yang nanya gitu. Lesti juga Iya. nanya, Mami tahu dari siapa gitu. Cuman ya Mami tetap keep aja kan rahasia. Maksudnya Mami itu nggak bocor orangnya. Oke, Mami tahu dari siapa yang fakta mana nih, Mam? Kan Mami tahu banyak tahu. Ya banyak yang beberapa seperti yang tadi ngikutin dari belakang apa segala macam gitu-gitulah. Oke, oh itu Mami udah tahu juga sebelum rame. Iya. Oke. Berarti Indra kalah tahu dong. Kalah banyak dong soal pengetahuan soal masalah. Oh iyalah, saya nggak sampai ngulik-ngulik segitu amat. Iya. Berarti- Dan Mami juga nggak ngulik-ngulik juga sih. Tahu, pokoknya Mami udah dilaporin aja, dilaporin Iya, gitu. Aku laporin. pun gitu. Karena Jadi kayak waktu ada- terjadi perselingkuhan itu katanya ini kan sama Mami, jadi semuanya pada datang ke Mami gitu loh. Oh, dianggap Mami ada di situ. Nah, dianggap Mami ada di situ gitu. Karena Ternyata memang enggak? 2 bulan sebelumnya itu Bilar kan ketemu Mami waktu itu. Oke. Jadi mungkin masih disangkut-sangkut pautin aja, padahal mah enggak. Oh, waktu ketemu ngapain tuh, Mam? Ngasih jajan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin Mi. Enak ya? Iya, iya. Orang yang Dulu namanya dikasih jajan. ngasih jajan pasti minta sesuatu. Oh enggak, Mami yang ngasih, Bilar yang ngasih jajan. Iya. Bilar. Oh, yang ngasih Bilar. Iya, jajan. Bilar ngasih Bilar jajan ngasih ke jajan. Mami. Terus Iya. Mami ngasih apa ke Bilar? Kenapa? Mami ngasih apa ke Bilar? Ngasih terima kasih. Oh, iya. Nah, ini juga sempat viral waktu wartawan kabur saat wawancara Mami ya.
karena untuk ngejar Lesti. Kita lihat ini dia. Gimana? Aduh. Gini-gini kan dia. Lu kemana? Mam, pertanyaan saya cuma satu. Itu rasanya gimana, Mam? Itu lagi Mama ditanya tentang Lesti. Itu sudah wawancara kalau nggak salah sekitar 30 menit. Oke. Nah, memang kita janjian sama salah satu pengacara yang ngontak Mami datang ke situ kan. Oke. Nah, supaya dia tidak diwawancarai. Ya udah Mami duluan yang keluar supaya Mami wawancara, aku nggak mau. Jadi dia bilang, akunya itu dia ya. Aku nggak mau Mi, katanya gitu. Jadi dia turun dari lift. Jadi Mami dari tangga. Kebetulan bocor juga. Itu bukan Lesti kan nginep. Oh, itu yang dikejar lawyernya? Lawyer, kan itu kan malam penandatanganan perdamaian kan. Nah, besoknya baru pulang kan. Nah, besoknya Lesti itu yang keluar. Jadi bukan itu, Mami bilang Lesti itu di atas. Nah, itu kan dipotong videonya seakan-akan wartawan itu pergi nggak datang kembali kan. Balik lagi tuh. Balik lagi wartawannya minta maaf. Ya, itu Mami lagi di mana sih sebenarnya tuh? Di Polres, Jaksel. Oh, lagi di Polres. Tapi di sana ketemu. Yang nginep. Jadi kan kalau seandainya, Mami kan pernah juga terbentur masalah hukum ya. Jadi kalau seandainya biasanya perdamaian itu bukan langsung jadi langsung pulang gitu kan. Jadi itu ada prosesnya 1 hari sampai 2 hari. Iya. Dan itu Lesti nginep. Nginep. Jadi waktu itu sempat ketemu sama Lesti? Oke, ngobrol apa, Mam? Ya ngobrol tentang gosip-gosip di luar sana, yang membersihkan nama suaminya, yang begini-begini, itu semua dipastikan hoax gitu aja. Kalau yang Mami lihat waktu itu Lesti gimana? Masih tegar? Nah mungkin baru pulang umroh ya, jadi wajahnya masih sumringah ya, masih bagus. Tapi ya. Mami bukan masih bagus. ngobrol ya? Iya. Jadi ceria gitu. Kalau update terbaru mereka gimana, Mam? Update terbaru belum ada lagi informasi. Belum ada. Kemarin baru laporan kan, lapor apa? Wajib lapor. Yang Bekti tahu mereka sekarang gimana? Ya dengar-dengar sih mereka emang udah bareng lagi. Gitu. Terus ya dan untuk selanjutnya seperti apa mereka, ya kita belum ada update terbaru lagi. Kita dengarnya udah satu. Oke, kalau harapan Bekti apa sih, Bek? Ya, ini adalah mereka konsumsi publik ya. Apapun yang akan mereka lakukan akan terus dibahas gitu kan. Dan harus lebih hati-hati lagi dalam langkah. Terus kemudian kalau untuk mereka rujuk ya udah keputusan mereka. Kecewa biarlah kita ya jadi sebuah kekecewaan tersendiri buat kami yang mungkin tadinya support buat Lesti. Tapi ya kehidupan mereka yang sekarang jalanin, kita hanya lihat lagi nih dari jauh lagi. Kita doain aja, semoga sih ya kedepannya mereka menjadi suami istri yang saling menjaga dan baik-baik saja. Nah, di awal kasus ini naik, ada boykot Bilar. Di saat Lesti mencabut laporannya, malah sekarang boykotnya Leslar. Lesti juga ya? Iya, Lesti juga, Bilar juga. Gimana, Mi? Kalau Mami ngelihat ini gimana? Baik, Mami sangat tidak setuju dengan keputusan KPI. Ya, karena apa? Karena memboikot itu jangan karena ini terlalu viral langsung individu satu boikot, karena kita lihat banyak sebenarnya pelaku-pelaku KDRT juga masih berkeliaran juga di televisi gitu loh. Belum lagi yang narapidana gitu ya. Jadi kalau Mami bilang kalau mau boikot ya rata, harus adil gitu. Jangan hanya Leslar aja, tapi kalau Mami bilang ya Leslar ini kan punya potensi di dunia entertain dan jangan langsung memboikot lah gitu. Oke, kalau Inbek ngelihat boikot ini memang udah ada undang-undangnya. KPI mengatakan bahwa pelaku KDRT itu tidak untuk diberikan tempat dia tampil di televisi lagi, karena tentunya ini bisa menjadi presiden yang tidak baik ya untuk korban seperti itu, karena di sini ada Komisi Perempuan juga yang mengatakan bahwa tentunya ini untuk melindungi perempuan-perempuan di sana atau korban-korban lebih pada saat itu ya. Pada saat itu karena Lesti belum mencabut laporan dan sepertinya sangat besar sekali tuh beritanya bahwa KPI dan sampai sempat ada pemecatan begitu kan untuk Bilar sendiri. Di stop. Jadi ya aku melihat memang sini sudah ada di peraturan dari KPI-nya itu sendiri, karena memang
ditakutkan akan menjadi sebuah hal yang wajar. Iya. Supaya ini jangan terjadi lagi, maka harus ada efek jera kepada orang, dan itu menurut hukum memang sebenarnya dibenarkan gitu. Oke, sehubungan dengan dua bintang tamu kita, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Romi Rafael dan Uri Rafael? Ini dia, Deddy's Kepo. Dari pembahasan para bintang tamu kita malam ini menunjukkan bahwa hidup itu tidak luput dari pilihan. Bahkan tidak membuat pilihan adalah sebuah pilihan untuk tidak membuat pilihan. Bingung ya? Nah, tolong dibuka plasma screen saya. Di sini saya menunjukkan dua pilihan. Nah, istriku bisa, ya oke ya, semuanya bisa lihat ya. Ada pil biru dan pil merah ini dalam film The Matrix. Nah, ini menunjukkan sisi dualisme dalam kehidupan. Baik buruk, siang malam, kebahagiaan, kesedihan, dualisme. Panas dan dingin, kematian dan kelahiran. Nah, menggunakan dualisme ini, saya akan bereksperimen sugesti dan pikiran dengan bintang tamu kita semua, Indra Bekti dan Mami Isa. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Boleh silakan duduk di sini. Mami, sama Indra. Silakan duduk di sini. Yes, oke. Salah dua-duanya, jangan salah satu. Iya, istriku di sini. Oke. Nah, sekarang konfirmasi dulu Indra dan Mami Isa. Saya nggak minta Anda berdua pura-pura, nggak disetting, nggak direkayasa. Bener ya? Bener. Ada Indra dan Mami Isa nggak tahu kita mau ngapain. Bener ya? Bener. Bener ya? Oke, Master Narji, Master Seremoni minta tolong dipegangkan. Nah, sama seperti dalam kehidupan baik dan buruk, di sini saya menggunakan bukan pil merah atau pil biru, tapi di sini saya menggunakan, Indra tolong dibuka tangannya, yang putih. Dan di sini Mami Isa, saya menggunakan yang hitam. Ini simbol dari hukum dualisme dalam kehidupan, baik buruk, yin yang, kesedihan, kebahagiaan, kematian dan kelahiran. Nah, sekarang Master Narji aja. Yes, ini Master Narji. Boleh, yes, ini Master Narji. Tepuk tangan dulu untuk asisten saya yang cantik hari ini, Master Narji. Ya, Master Narji. Master Seremoni. Ini kosong nggak? Kosong. Oke, bolanya taruh di situ. Loh, dia punya? Bukan, itu beda. Oh, ya. beda. Untuk taping. Oke, Mami Isa taruh sini Master Narji. Master Narji di sini, Master Narji di sini. Ini bola siapa? Ya, siapa aja. Oh, ini jangan dijadikan satu dong di situ. Oh, jadiin satu. Iya. Jadi Oke, 4 deh. Master Narji di sini di antara mereka berdua. Oke, Master Narji tangannya dua-duanya di belakang. Yes. Mami Isa. Masukkan tangan kanannya ke dalam saku. Aduh. Oh, gue ini. Ya. Dikocok, sorry, diacak-acak. Diacak-acak. Nih. Bolanya ya, bolanya. Nah, ya itu. Ya, kalau basah itu bukan bola saya berarti. Oke, sudah? Udah. Mami Isa ambil satu, jangan dilihat, digenggam. Bolanya. Ambil satu, jangan dilihat. Ambil satu, jangan dilihat. Oke. Master Narji ke sana, ke Indra Bekti. Ya, silakan. Gak mau ah! Ambil satu, cepet-cepetan, tapi jangan dilihat. Kau bisa lepasin! Hei, lepasin dong! Kalau lebih enak. Oke, sekarang yang memegang bola tangannya ke depan. Nah, sekarang penonton tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Mami Isa dan Indra tahu tidak yang di tangan itu yang dipegang bolanya warna apa? Nggak tahu dong? Nggak. Jadi nggak mungkin disetting atau direkayasa, pikirkan baik-baik. Kalau mereka nggak tahu, apalagi kita. Nah, sekarang saya pemanasan sebelum istri saya masuk ke pikirannya Indra dan Mami Isa. Istriku balik badan, saya juga balik badan di sini. Nggak ada yang lihat, Master Seremoni juga ngeliat. Indra diintip, kalau sudah tangannya ke depan lagi. Mami Isa juga diintip, tangannya ke depan lagi. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Penonton tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Karena kalau mereka nggak tahu, saya nggak punya bahan untuk dibaca karena mereka sendiri nggak tahu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang ini pemanasan agar istri saya bisa masuk ke alam bawah sadar Anda berdua. Nah, pilihannya cuma dua ya. Salah satu dari Anda itu memegang yang hitam. Salah satu dari Anda itu memegang yang putih. Mami Isa, jawab semua pertanyaan saya dengan tidak. Siap? Tidak. Siap? Tidak. Jawab semuanya dengan tidak. Siap? Tidak. Oke. Master Indra, Master Seremoni juga loh. Ya, dulu di acara yang di TV kita ini. Ya. Jawab semuanya dengan iya. Siap? Ya. Oke.
Mami Isa, apakah Anda memegang yang hitam? Jawab semuanya dengan Tidak. Tidak. Oke. Master Indra, apakah Anda memegang yang hitam? Ya. Tugas saya menemukan yang hitam. Mami Isa, apakah Anda memegang yang hitam? Tidak. Master Indra, apakah Anda memegang yang hitam? Ya. Menurut saya, Mami Isa berbohong. Menurut saya, Mami Isa memegang yang hitam, Master Indra memegang yang putih. Ini hitam, itu putih. Tunjukin. Tunjukin sekarang. Tunjukin. Iya. Tunjukin. Kalau kamu sudah iya. Iya, tunjukin. Iya. Tunjukin. Ini hitam. Tunjukin. Oke. Sekarang saya minta Indra Bekti dan Mami Isa untuk memikirkan memori negatif yang disingkat jadi satu kata. Kalau saya pribadi, saya punya pengalaman negatif, saya singkat dari satu kata yaitu Hong Kong. Mungkin bagi Anda Hong Kong hanyalah nama tempat, tapi kejadian itu waktu saya dan papa saya akan pergi ke Hong Kong, papa saya meninggal di bandara, itu sangat memukul buat saya. Jadi satu kata Hong Kong. Nah, saya nggak ngerti, Indra dan Mami pasti punya memori itu ya. Nah, saya mau Anda berdua, Indra tolong dibalik, topinya dibalik ya. Oke, bagus. Tutup matanya Mami Isa, Indra tutup matanya agar bisa menyelami alam bawah sadar Anda berdua, Uri. Pakai penutup matanya, tepuk tangan untuk istri saya, Uri Rafael. Oke, siap? Izin Mami Isa dan Indra, istri saya akan masuk ke alam pikiran Anda. Pikirkan memori negatif itu, apapun itu. Lalu Uri, deskripsikan apapun yang muncul di pikiran kamu. Mungkin dari Mami Isa dulu. Apa yang kamu lihat? Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Saya merasakan ada di tempat indoor. Oke, sekarang ke Indra. Deskripsikan. Saya merasakan ini juga sebuah tempat, tapi di luar Jakarta. Oke, outdoor atau indoor? Ini di outdoor. Outdoor, kebalikan dari Mami Isa. Kembali lagi ke Mami Isa, deskripsikan apa yang kamu lihat di situ. Saya merasakan banyak kursi dan sofa. Oke, sekarang ke Indra. Apa yang kamu rasakan dari tempat Indra? Saya juga merasakan banyak orang-orang. Oke, kalau udah yakin dapat tempat Mami Isa dan Indra, kasih tahu saya. Sudah siap? Udah? Bisa? Sudah. Oke, dilepas. Sini, disiplin saya. Awas mikrofonnya. Oke, sebentar Mami Isa, Master Narji, spidolnya ini. Oke, ini menurut istri saya ya. Ini istri saya nggak tahu bisa berhasil, bisa gagal. Ini dipegang di tangan Kamuri di sini. Ini ada 2 buku gambar, pegang, taruh di sini. Dan ini yang kedua. Ada 2 informasi di sini. Ingat, bisa berhasil, bisa gagal. Di sini pegang. Oke, Mami Isa dan Indra. Ini saya kasih lembar baru. Indra boleh buka matanya. Saya mulai sama lembar baru. Yes, Indra dan Mami Isa. Mami Isa, saya kasih lembar baru. Oke, tuliskan yang besar, Indra. Memori negatif ini kalau disingkat jadi satu kata, jadi tempat, atau jadi nama, atau jadi apa sih gitu. Coba tulis yang besar, yang besar. Dikasih lihat? Iya, tulis yang besar dulu. Tulis yang besar dulu. Mami juga. Dan nanti kalau berhasil, kita minta Master Narji dan Master Denny untuk mengulik apa ini, tentang apa ini tempatnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Oke, tunjukkan Mami Isa ke seluruh penonton Indonesia. Oke, Indra Bekti tunjukkan. Parung. Dan Uri yang kamu dapetin tadi tunjukkan buku gambarnya dua-duanya di atas kepala yang tinggi. Kafe. Dan Kok bisa ya? saya tutup dengan sebuah kata sederhana, hidup tidak luput dari pilihan, bahkan di saat Anda tidak memilih, itu adalah pilihan untuk tidak membuat pilihan. Saya kembalikan ke Master Narji, Master Denny, dan Wika. Boleh buka penutup matanya. Kalau yang ini kan KP wajar ya. Iya. Lu Parung, lu pernah mangkal di Parung? Coba kita pengen tahu, kenapa kafe merupakan sebuah memori negatif buat kamu?
Jadi dulu pertama kali ketemu Bilar itu di kafe ini. Terus kita juga berpisahnya di kafe ini. Gitu. Oh, berarti masih ada hubungannya sama memori Bilar. ini. Kan tentang Bilar kan tadi ditanya. Iya. Oke, kalau Indra, Parung. Aku sih nggak ada bilar-bilar. Nggak masalah. Pernah ketangkep di Parung? Jadi ini hal yang menyedihkan adalah kecelakaannya kedua orang tuaku ini di daerah Parung. Jadi itulah kalau lewat Parung. Nah, ternyata sekarang ini sering banget lewat Parung dan itu selalu ngebuat aku jadi ya rasa jadi langsung yang aduh di Parung ini aduh gitu ya, padahal karena waktu itu kecelakaan motor ya kedua orang tua aku di banyak tadi betul sekali banyak orang hanya mengerumun aja tapi tidak ditolong. Terus ada orang yang lihat pas dia balik lagi udah sekitar hampir setengah hari lah gitu ya, itu belum ditolong juga. Baru setelah dia deketin, dia lihat orang tua saya sempat memberikan KTP-nya ya, ibu saya udah terkapar, bapak saya masih bisa kasih identitas diri gitu. Dan ternyata akhirnya pas itu balik dia dibawa mungkin ya ke PMI Bogor. Nah, kita di rumah ini lagi nungguin mereka gitu. Ternyata datanglah orang yang nolong ini gitu, bahwa dia bilang, betulkah ini rumahnya Bapak Aruji gitu. Iya betul, aku yang terima mereka di depan pintu itu rasanya kayak dia bilang mereka kecelakaan di Parung. Gitu. Itu waktu Indra usia berapa, Indra? Itu umur 16 tahun ya, mau masuk SMA itu lagi butuh-butuhnya orang tua pada saat itu. Dan tapi memang mama setelah dioperasi ya, setelah kecelakaan itu gear otak, tapi mama meninggal. Papa yang selamat ya setelah dioperasi itu. Berarti waktu itu kecelakaannya motor, enggak? Motor. Jadi papa ibu bapak bawa motor. Jadi papa bawa motor dan ternyata naik Vespa gitu ke Bogor katanya gitu. Pokoknya pagi-pagi itu aku lihat mereka berdua gitu ya. Mereka berdua jalan. Aku cuma lihat mereka berdua dan mereka ini abis berantem lah gitu ya. Tapi sekarang ini kok mereka kayak mesra sekali gitu berdua naik motor lah gitu ke sana, nggak tahu kemananya gitu. Nah, malah akhirnya ternyata mereka itu ke Bogor ya beli celana baru, terus beli oleh-oleh juga buat kita gitu. Berarti Indra sempat ngerasain momen-momen trauma lewat daerah situ. Oke, kita doakan semua. Mudah-mudahan aja Tuhan memberikan tempat yang terbaik. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Indra, terima kasih juga buat Mami. Tepuk tangan sekali lagi buat Romi Rafael dan Indra Rafael. Nanti kita lanjut lagi tetap bareng kita di Sweet Daddy. Terima kasih buat bintang tamu kita hari ini. Terima kasih, sukses terus. Mami sukses terus. Romi sama Uri, besok kita tunggu lagi sesuatu yang selalu bikin kita tercengang. Jangan lupa menyaksikan ya Sweet Daddy Senin sampai Jumat jam 20.45 di Trans TV. Kita ketemu lagi besok di Sweet Daddy.